إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Dalam rangka wasiat khusus kepada khatib yang kita semua, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara pertama mempelajari ajaran Allah, meyakini, memahami, mengamalkan dan menegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap manusia, siapapun orangnya, apapun kedudukannya, pasti ingin menjadi orang sukses. Kalau ukuran sukses di dunia, punya harta, punya kedudukan dan jabatan. Tetapi kalau sukses di akhirat nanti, mampu kita meraih tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, ada 4 tangga yang harus kita naiki. Tangga yang pertama adalah keyakinan, kalau bahasa agama iman. Munculkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tangga yang kedua adalah adanya perubahan. Dalam bahasa Al-Quran disebut hijrah. Tangga yang ketiga adanya kesungguh-sungguhan. Dalam bahasa Al-Quran disebut jihad. Dan tangga yang keempat keikhlasan dan keridhaan, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Amal yang terbaik adalah ketika kita adanya perubahan dalam kehidupan sehari-hari, adanya perubahan dari yang baik menjadi lebih baik, baik secara fisik maupun secara rohani kita. Baik secara fisik tempat ibadah kita selalu ada perubahan, itulah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kesungguh-sungguhan kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak hanya atau menunggu sisa-sisa waktu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, kita hanya sepekan sekali Allah panggil untuk beristirahat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di hari Jumat. Sebagaimana panggilannya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi apa kenyataannya? Untuk mengorbankan hanya 1 jam saja untuk duduk di majelis mendekatkan diri kepada Allah, mungkin merasa terbebani, mungkin merasa terbebani hati. Padahal Allah sudah menyiapkan berbagai macam pahala di hari Jumat ini. Hari Jumat adalah hari yang penuh barokah. Bahkan di hari Jumat Allah menyiapkan 1 waktu, dan apabila hambanya berdoa di waktu itu,
maka pasti doanya Allah akan kabulkan. Namun doa tersebut Allah rahasiakan. Apa tujuannya? Agar hamba-hambanya semakin bersemangat untuk mengejar waktu ijabatul doa tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah firmankan, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tentunya untuk meraih kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat nanti tidak hanya diucapkan, tetapi harus diperlihatkan dengan amal, dengan adanya pengorbanan. Kalau kita punya, maka berkorbanlah dengan harta bi amwalikum. Kalau kita tidak ada harta, maka berkorbanlah dengan jiwa kita. Kalaupun jiwa masih sayang, maka berdoa kepada Allah. Ketika ada rumah Allah yang sedang diperbaiki, maka termotivasi untuk berkorban dengan harta. Kalau berkorban dengan harta, dengan jiwa, dengan tenaga. Kalaupun harta, tenaga, dan jiwa tidak punya atau tidak mampu, maka doakanlah semoga para pengurus, para pemimpin yang mengelola tempat rumah Allah ini senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan, sehingga mampu menyelesaikan menjadi rumah yang indah dibandingkan dengan tempat tinggal kita. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah Allah harus lebih baik daripada rumah tempat tinggal kita. Intinya yang pertama, mari kita menunjukkan keyakinan kita kepada Allah disebut dengan iman. Mari kita berubah hidup yang baik menjadi yang lebih baik yang disebut dengan hijrah. Mari kita bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah disebut dengan jihad. Mari kita ikhlaskan hati kita, ridhokan hati kita untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, Allah tidak minta muluk-muluk. Waktu yang diminta hanya 1 pekan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Saum di bulan Ramadan dan salat Jumat di hari Jumat, serta waktu-waktu 5 waktu hanya 5 menit mungkin. Mari kita itu sempatkan kesempatan panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita semoga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu